Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan limbah industri di industri farmasi ya bersama saya Ikhwan Yuda Kusuma. Oke, apa itu limbah? Kita mulai dulu dari pengertiannya. Limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomis, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomis yang negatif. Kita klasifikasikan limbah menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah limbah cair, yaitu yang secara visual itu berwarna keruh, airnya itu biasanya berwarna, berasa dan berbau yang ditimbulkan dari limbah ini. Ya, secara laboratorium dia terjadi perubahan sifat fisika kimia dari si air ini sendiri. Limbah cair mengandung biasanya ada antibiotik. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi di situ menyebabkan peningkatan eh, resistensi ya. Jadi antibiotik beta laktam atau non beta laktam, ada non antibiotik juga. Untuk persenyawaan yang sering dijumpai dalam air itu ada padatan terlarut, misalnya golongan senyawa alkali seperti karbonat, kemudian padatan tersuspensi atau tidak larut, senyawa kimia baik dalam bentuk organik maupun anorganik, terapung maupun mengendap di dalam air. Sementara itu ada juga mikroorganisme dan lain sebagainya. Ini persenyawaan yang sering muncul. Kemudian eh, klasifikasi limbah itu berikutnya adalah limbah padat. Untuk limbah padat sendiri itu diklasifikasikan menjadi eh, menjadi mudah dibakar, limbah padat yang sukar dibakar, limbah padat yang bisa hancur, limbah padat yang tidak bisa hancur, dan limbah berupa debu. Jadi memang eh, apa kita eh, ada limbah padat yang tidak bisa hancur dan limbah berupa debu ya. Jadi memang ada beberapa macam. Kemudian limbah gas atau debu yang di sini agak berbeda ya daripada yang tadi. Jadi debu di sini lebih kecil partikelnya menyerupai gas. Jadi pencemaran melalui udara itu bisa berupa partikel atau debu dan juga gas. Kalau yang tadi debu di sana mungkin debu yang padat yang sangat nampak begitu ya. Nah, kemudian yang di sini partikel ini adalah butiran halus dan terlihat oleh mata seperti asap, kabut, debu, nah segala macam, dan gas yang dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung seperti NO2 atau karbon monoksida dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga limbah juga dapat berupa kebisingan ya, berasal dari suara mesin pabrik atau genset dari pabrik. Jadi memang ini menjadi suatu waste juga ya, kalau kita bicara limbah itu waste ya. Ini karena merupakan sesuatu yang dapat berakibat pada orang lain begitu dan dapat berdampak pada orang lain, sehingga ini diklasifikasikan menjadi salah satu dari limbah. Nah, sumber limbah biasanya kalau limbah cair di industri farmasi berasal dari kegiatan produksi, misalkan pencucian mesin-mesin, alat produksi, pencucian kemasan botol atau baju, kemudian sanitasi ruangan, contohnya adalah cair antibiotik maupun cair non antibiotik, contohnya pencucian botol. Serta ada juga sanitasi karyawan produksi seperti misalkan karyawan mandi, kemudian tempat cuci tangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, sumber lain dari limbah juga ada berupa kegiatan laboratorium, misalkan pencucian alat, sanitasi ruangan, sanitasi karyawan, baik mandi, cuci tangan, dan lain sebagainya, serta limbah cair sisa pemeriksaan. Contoh, cairan antibiotik, cairan non-antibiotik, misalnya reaksi kimia di bagian laboratorium yang sudah tidak terpakai kembali.
Nah, kemudian bisa juga berasal dari proses pemurnian air. Contohnya adalah cairan non antibiotik, kegiatan sarana penunjang seperti oli bekas mesin dan solar bekas itu juga merupakan suatu limbah. Ada juga kegiatan sanitasi kotor dan kegiatan di kantin juga menyebabkan munculnya limbah di industri farmasi. Nah, selain itu ada juga limbah padat. Nah, limbah padat ini jelas lebih mudah dilihat daripada limbah-limbah berbentuk cairan yang eh, jumlahnya lebih banyak di cairan dibandingkan limbah padat. Kalau limbah padat lebih nyata ya, contohnya adalah obat-obat kadaluarsa, kemudian munculnya dari mana? Munculnya dari kegiatan produksi. Contohnya, kita sedang produksi, produknya gagal sehingga menjadi limbah. Kita harus buang bahan-bahan tersebut. Selanjutnya ada debu bahan formulasi yang terkumpul dari sudut kolektor dan vakum cleaner. Bekas kegiatan kemasan bahan baku juga biasanya menyebabkan limbah, sekaligus jika kita mendapatkan satu box ya, satu box untuk alat untuk kemasan, biasanya ada juga yang kemasannya itu rusak. Jadi hati-hati ya untuk penggunaan ini. Nah, untuk kegiatan laboratorium biasanya juga menyebabkan limbah padat seperti agar untuk pertumbuhan bakteri ya. Kemudian ada juga berasal dari sampel kadaluarsa atau sisa sampel yang kita ambil atau kotoran hewan. Ya, kegiatan kantin karyawan juga menyebabkan beberapa waste, contohnya kotoran atau sampah dapur, sisa-sisa makanan dan botol. Kegiatan administrasi perkantoran juga iya, yaitu dokumen-dokumen atau arsip-arsip kadaluarsa yang sudah tidak terpakai serta koran-koran bekas. Biasanya di industri farmasi ada di kawasan tertentu yang ada catatan, koran dan arsip-arsip sebagainya yang itu menyebabkan limbah padat berupa kertas, ya. Nah, kegiatan sarana penunjang contohnya adalah kaleng bekas oli dan sebagainya. Ini biasanya untuk maintenance alat ya. Biasanya kalau orang selesai memaintenance alat pasti dia akan meninggalkan bekas-bekas ya, baik itu bekas oli, bekas alat, box alat dan sebagainya. Nah, padatan ini tidak bisa dibakar atau tidak bisa hancur sehingga harus dialihkan kepada pihak ketiga biasanya yang digunakan untuk mengurusi limbah tersebut. Nah, sampah kebun atau halaman, daun, kayu, tanaman, padatan bisa dibakar. Nah, ini biasanya di industri farmasi juga tetap ada zona hijau. Jadi di zona hijau itu juga bisa digunakan untuk perkebunan atau menanam tanaman yang rindang ya supaya tidak gersang. Nah, itu juga menyebabkan sampah berupa daun. Nah, selain itu ada juga limbah berupa gas. Kegiatan gas contohnya adalah uap asam atau gas CO2 dan NH3. Begitu juga dari kegiatan produksi yaitu dari proses granulasi, proses cetak tablet, proses coating dan masa kapsul biasanya menyebabkan partikel-partikel kecil berupa gas. Nah, kegiatan sarana penunjang juga muncul yaitu gas sisa pembakaran bahan bakar. Nah, dampak dari pencemaran ini ada cukup banyak. Yang pertama adalah dampaknya terhadap air. Kalau zat organik terlarut, ini bisa menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut. Nah, mengalami kekurangan oksigen di dalam air. Padahal air itu sumber kehidupan. Nah, biasanya ini menyebabkan ikan-ikan di sekitar bantaran sungai dekat dengan tempat pengeluaran limbah akan mati karena dia kekurangan oksigen. Kemudian ada zat pada tersuspensi mengganggu kehidupan di dalam sungai, mengalami dekomposisi, menyebabkan menurunnya O2 dan serta bau busuk. Selain itu ada juga nitrogen dan fosfor disebut sebagai nutrien sehingga jika dibuang sembarangan dapat menyebabkan tumbuhnya ganggang. Ya. Kemudian ada minyak dan bahan terapung. Minyak dan bahan terapung menyebabkan terganggunya penetrasi sinar matahari serta masuknya oksigen dari udara ke dalam sungai, disebut dengan aerasi. Logam berat seperti sianida dan racun organik juga merusak aquatic life atau kehidupan air ya dan membahayakan kesehatan jika terminum oleh manusia. Nah, ada pH yang rendah menyebabkan mengancam kehidupan makhluk di dalam air dan jika pH-nya tinggi biasanya limbahnya akan menyebabkan
airnya itu muncul buih ya. Nah, kemudian warna dan kekeruhan sangat buruk ya untuk mempengaruhi estetika dari lingkungan. Nah, dampaknya terhadap permukaan tanah yaitu kerusakan pada permukaan tanah, misal timbunan sampah, gas nitrogen, hidrogen, amoniak, gangguan biologi di tanah, tumbuhan, merusak struktur permukaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dampak terhadap udara, yaitu gas tertentu yang dilepaskan ke udara dalam konsentrasi tertentu dapat membunuh makhluk hidup. Nah, tujuan daripada pengolahan limbah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil bahan berbahaya yang terdapat di dalamnya dan untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa kimia atau non kimia yang berbahaya dan beracun. Tujuannya adalah untuk menurunkan zat-zat pencemar yang terkandung di dalam air limbah industri sampai memenuhi persyaratan efluen yang berlaku. Ya, ini adalah hal-hal penting terkait dengan tujuan pengolahan limbah. Nah, peraturan kualitas air dan efluen ada dua macam standar yang dipakai. Yang pertama adalah in-stream standar. Apa itu in-stream standar? In-stream standar adalah mengatur kualitas badan air atau sungai atau stream. Nah, hal ini menekankan kualitas badan air menurut kegunaannya. Misalkan, kelas A, air untuk minum tanpa pengolahan. Kelas B, badan air yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Nah, jadi ada perbedaan kelas di sini, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan effluent standar. Effluent standar sendiri itu merupakan sesuatu yang diatur adalah air limbah yang dibuang ke dalam badan air penerima. Misalkan angka rata-rata dalam sehari untuk BOD tidak lebih dari 30 mg per liter. COD tidak melebihi 80 mg per liter. Jumlah bakteri golongan koli tidak melebihi 10.000 per 100 ml. Nah, jika melebihi angka tersebut, maka harus dilakukan pengolahan sehingga efluen yang dihasilkan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Nah, kekuatan dari air limbah adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan limbah adalah BOD. BOD itu apa? Biochemical Oxygen Demand, ya, atau senyawa kimia oksigen yang terpengaruh ya di dalamnya ya. Kemudian COD, Chemical Oxygen Demand, TSS atau Total Suspended Solid, bakteri koli, pH, suhu, logam berat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengolahan limbah sendiri itu tergantung pada karakteristik air limbahnya sendiri, peraturan yang berlaku, dan kondisi badan air. Nah, berdasarkan ISO seri 14.000, hal ini merupakan pengelolaan lingkungan dalam bentuk sistem manajemen lingkungan, ya, sehingga hal-hal ini sangat penting dalam industri farmasi. Oke, untuk proses pengolahan limbah itu menurut karakteristiknya ada proses fisika, kimia, dan biologi. Fisika itu berkaitan dengan apa namanya proses dari pengolahannya sendiri mengubah menjadi benda tertentu atau sifatnya berubah. Ada juga proses kimia ya, atau proses biologi biasanya dilaksanakan secara kombinasi. Untuk proses fisika sendiri contohnya adalah penyaringan untuk memisahkan padatan dari larutannya. Padatan tertahan dan filtratnya turun. Nah, itu ya contoh. Perataan air atau pengadukan tujuannya agar seragam, mempercepat terjadinya reaksi pada saat pencampuran dengan bahan kimia, dan pengendap. Ada juga pengendapan ya, diendapkan atau sedimentasi tanpa menggunakan bahan kimia. Ada juga metode berikutnya adalah pengapungan, menggunakan pompa kompresor untuk memasukkan udara ke dalam air sehingga limbah akan naik ke permukaan dan alat penangkap bahan yang terapung dipasang di atas permukaan air. Nah, untuk proses pengolahan air limbah ada filtrasi, yaitu penyaringan padatan halus yang tidak terendapkan walaupun sudah ditambahkan bahan kimia. Menggunakan media seperti pasir, kerikil, butiran karbon aktif, dan lain sebagainya. Ada juga proses kimia,
Nah, untuk proses kimia sendiri itu menggunakan bahan kimia untuk mengurangi zat pencemar di dalam limbah. Untuk proses pengendapan, proses kimia ada pengendapan menggunakan bahan-bahan kimia. Contohnya reaksinya seperti ini, CaO plus H2O atau air menjadi CaOH2 atau CaOH2 ditambah dengan CaHCO3 2 menjadi 2 CaCO3-nya turun dan 2H2O. Sementara ada juga proses netralisasi, yaitu proses dari air limbah yang dalam kondisi asam atau basah harus dilakukan sebelum atau sesudah treatment. Nah, hal ini untuk digunakan untuk treatment biologi sehingga pH-nya harus di antara 6,5 sampai 8,5. Nah, di mana kondisi ini baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Ada juga klorinasi. Nah, klorinasi itu apa? Yaitu bakteri patogen dapat dihancurkan dengan klorinasi. Hal ini tergantung pada temperatur, pH, waktu kontak, dan konsentrasi klor. Sisa klor perlu dihilangkan dengan cara menggunakan karbon aktif. Diikat menjadi asam klorida, unsur karbon aktif membentuk CO2. C plus 2Cl2 plus 2H2O menjadi HCl plus CO2. Nah, sementara untuk proses biologi, yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme, yaitu bakteri fungi alga, untuk menguraikan senyawa organik dalam air limbah menjadi senyawa sederhana. Hal ini mudah dan murah secara biaya, namun dia memiliki beberapa keterbatasan, yaitu harus tersedia area yang luas untuk limbah yang diolah dalam volume yang besar. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor seperti temperatur, pH air limbah, dan lain sebagainya. Nah, ada juga cara yang berikutnya, yaitu cara aerob dan cara anaerob. Untuk cara aerob itu kolam berbentuk segi empat agak dangkal, agar sinar matahari sampai ke dasar kolam digunakan alga untuk fotosintesis. Harus ada oksigen di sini. Kemudian untuk cara anaerob atau tidak butuh oksigen, itu mengubah bahan limbah menjadi metan dan CO2 dalam keadaan hampa udara. Nah, lumpur yang dihasilkan juga lebih sedikit. Kondisi temperatur juga rendah, sekitar 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Nah, untuk proses pengolahan limbah cair, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Pertama adalah influent, kemudian ada proses penyaringan, itu biasanya menggunakan kapur. Untuk proses netralisasi, ditambah dengan NPK. Untuk proses anaerob, ditambah dengan NPK kembali. Untuk proses aerob, sehingga terjadi dua proses pengendapan 1 dan 2, kemudian masuk ke bak biokontrol sehingga menghasilkan efluen. Nah, untuk pengolahan limbah padat ada juga yang harus dipertimbangkan, yaitu penyusutan. Penyusutan apa yang di sini yang dimaksud adalah penyusutan ukuran. Karena ini bentuknya besar sehingga diharapkan pengolahan limbah ini dapat menyebabkan bahan-bahan yang padat ini ukurannya menjadi jauh lebih kecil, volumenya lebih kecil sehingga mudah untuk dibakar. Atau juga dapat digunakan untuk pengomposan, yaitu dilakukan terhadap limbah yang mudah membusuk atau sampah dan lain sebagainya. Nah, proses pengolahan limbah ada 3 macam ya. Ada baik untuk limbah padat, di sini ada limbah padat bisa dibakar, dibakarnya di tungku pembakaran, limbah padat yang bisa hancur, ditimbun atau diinaktivasi di lokasi yang khusus. Terus yang terakhir adalah limbah padat yang tidak bisa hancur dan tidak bisa dibakar, yaitu dijual di koperasi biasanya atau pihak ketiga yang mengelola limbah padat ini. Dasarnya adalah absorpsi atau pembakaran penyerapan ion dan kolam netralisasi. Untuk absorpsi, udara yang mengandung zat pencemar dialirkan melalui cairan penyerap yang tidak mudah menyerap seperti air sehingga zat-zat tersebut terserap. Nah, kita kenal dulu dengan bahan-bahan tadi, contohnya adalah BOD atau biochemical oxygen demand. BOD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau part per million atau miligram per liter yang diperlukan untuk menguraikan zat organik oleh bakteri sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali. Nah,
Untuk limbah cair, zat organiknya contohnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan nitrogen, belerang, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah menyerap oksigen yang digunakan untuk menguraikan senyawa organik, kadar oksigen dalam air buangan turun dan keruh dan debunya juga turun. BOD juga mengukur karbon organik yang dapat didegradasi secara biologis dan di dalam kondisi tertentu juga nitrogen dapat dioksidasi. Untuk standar BOD sendiri, inkubasi selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius. BOD BOD 5 artinya DO sampai demand oksigen 0 sampai hari kelima kali faktor pengenceran. Nah, pengujian BOD standar sejumlah sampel atau biasanya dengan pengenceran dengan air pengencer jenuh oksigen dimasukkan ke dalam botol BOD volumenya 300 ml dan sebelum diinkubasi kadar O2 dalam sampel sebelum dan sesudah diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius ditentukan. Nah, sementara yang kedua adalah COD atau Chemical Oxygen Demand. Jadi COD ini merupakan banyaknya oksigen dalam ppm atau part per million atau miligram per liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk menguraikan zat organik secara kimiawi. Oksigen terlarut atau DO ya, demand oksigen adalah banyaknya oksigen yang terkandung di dalam air. Semakin banyak oksigen yang terlarut, maka menunjukkan derajat pengotoran yang relatif kecil. Ya, waktu tes sekitar untuk mengukur karbon organik total, kecuali bahan aromatik misalkan benzena yang tidak teroksidasi secara sempurna di dalam reaksi. Ya. Kemudian oksidasi umumnya dilakukan dengan dikromat dalam larutan asam. Bila digunakan katalis atau perak sulfat, lebih dari 90% oksidasi bahan organik dapat dicapai. Waktu tes sekitar 3 jam. Terima kasih, itu saja dari saya. Satu quotes buat hari ini, manusia yang berkualitas mampu untuk mengelola hidup secara bijak dan baik, memulai langkah dengan pengharapan, tekun dan sungguh-sungguh, berusaha maju, sabar, ulet dan luar biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.